Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat bertemu kembali di channel YouTube kami Supi Ngopi. Mudah-mudahan pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-5. Ya. Di episode ini kita coba bahas penyakit hati, Ustaz. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz berkenan untuk menyampaikannya. Ya. Dan ridho atas ilmunya kan. Oke, penyakit hati, Ustaz. Iya. Penyakit hati artinya hati kita sakit kalau berpenyakit kan. Iya, iya. Sering kita sebutkan, aduh sakit hati saya nih. Oh itu. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Nah, artinya hatinya berpenyakit kan karena sakit. Iya. Nah, di dalam Islam ada tidak pembahasan penyakit hati itu? Ini salah satu ketegasan di dalam ajaran Islam bahwa penyakit yang ada di dalam hati itu juga harus dibersihkan. Nah, karena apa? Amal ibadah kita itu tidak akan mendapatkan pahala kalau masih ibadahnya bercampur dengan penyakit-penyakit hati. Nah, apa saja jenis-jenis daripada penyakit hati itu, Ustaz? Itu sangat banyak sekali jenis-jenis daripada penyakit hati. Nah, di antaranya seperti riya. Nah, riya itu apa, Ustaz? Riya itu memamerkan amal ibadah dengan tujuan mendapat pujian daripada orang. Ya, artinya bukan karena Allah ya. Iya. Karena ingin mendapat pujian atas ibadah yang dilakukan. Ini kan berbahaya bagi yang pelaku, seseorang yang beribadah karena riya. Tidak karena Allah Ta'ala. Nah, itu salah satu penyakit hati. Ibadahnya tidak mendapatkan pahala daripada Allah. Karena bukan tujuannya lillahi ta'ala. Ya, kan? Karena hanya memamerkan kepada orang lain atau minta dipuji daripada orang lain. Terus lagi seperti penyakit hati itu seperti sombong, takabur. Bahasa Arabnya takabur, bahasa kitanya sombong. Oh, takabur itu sombong ya, Ustaz ya? Ya, artinya apa? Tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Oh. Padahal dia tahu bahwa nasihat itu benar. Tapi karena kesombongannya dia tidak mau menerima. Nah, seperti kisah-kisah nabi-nabi terdahulu itu banyak itu daripada diceritakan di Al-Quran, seperti Fir'aun. Nah, itu kan sombong. Tidak mau menerima nasihat. Seperti Namrud atau Abu Jahal. Iya. Nah, terus lagi termasuk penyakit hati lagi hiktu. Itu dendam. Hiktu ya? Hiktu. Hak kop dal hikdun. Itu dendam pada seseorang. Karena ini memang tersiksa batinnya karena menyimpan dendam. Nah, itu bagaimana keadaan perbuatan dendam itu,
Contohnya Ustaz. Contohnya dia dendam kepada seseorang. Ingin menyakiti orang tersebut, tapi belum terlaksana karena dendamnya tadi. Dendam itu seperti kemarahan yang tersembunyi. Oh, dia tersembunyi ya? Iya. Berarti berbahaya kalau tersembunyi. Berbahaya, iya. Terus lagi seperti hasud. Nah, penyakit hati seperti hasud ini sangat berbahaya juga. Kenapa? Orang yang hasud ini seakan-akan melawan daripada ketentuan Allah. Karena Allah sang pemberi nikmat kepada hambanya. Sedangkan yang hasud ini merasa bagaimana nikmat yang diberi Allah kepada orang tersebut bisa hilang. Oh, malah mau menghilangkannya ya? Iya. Oh. Betul. Jadi kalau hasud kan bahasa Arab lah. Iya, bahasa Arab. Bahasa Indonesianya dengki. Iya. Oh, jadi dengki itu adalah tidak menerimanya seseorang lain diberi nikmat oleh Allah, lalu mencoba untuk menghilangkan nikmat itu supaya dia tenang gitu ya. Iya. Oh, artinya ada unsur mau menghancurkan nikmat yang Allah beri itu. Iya, itu iya. masalah namanya ya. Okay. Dan juga orang yang hasud ini biasanya sering terjadi itu antara sesama profesinya. Satu profesi. Pedagang ya sama pedagang. Ya karena mungkin ada perasaan gini nah. Persaingan. Ya aku kan kayak gini juga, harusnya aku bisa kayak gitu. Nah. Ya tapi yang salahnya itu supaya nikmat yang Allah berikan pada orang lain itu hilang. Hancur. Padahal kalau dipikir logikanya Ustaz, apa yang didapat orang lain itu bukan dia yang kasih. Iya. Tidak ada kerugian sebenarnya pada orang yang terkena hasud ya. Iya, jadi orang yang hasud ini dia tidak akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tersiksa seumur hidupnya. Iya, sial dengan itu. Perasaannya. Ya. Iya. Al-hasadu la yahsud wal mahsud yasud. Orang yang hasud itu tidak akan naik derajatnya di sisi Allah. Wal mahsud yasud. Orang yang dihasud itu malah naik derajatnya di sisi Allah. Ya karena dia terzalimi tadi ya. Iya. Ya, itu sebenarnya kalau kita berpikir secara akal sehat lah. Ya orang tersebut dapat nikmat bukan merugikan bagian kita gitu kan. Iya. Hanya saja kita tidak ada yang seperti itu. Tapi ini kan namanya penyakit hati. Nah artinya kalau misalkan mau berpikir, kenapa kok sakit hati ya, yang orang dapat nikmat yang bukan aku yang kasih, bukan saya yang kasih nih. Iya. Atau kalau misalkan mau seperti itu, harusnya tiru apa yang dilakukan oleh orang itu kan. Misalkan orang itu gigih bekerja gitu, misalkan dia dapat itu, ya kita ikuti gigih bekerjanya, bukan orang itu dapat aku harus dapat saat itu juga gitu kan. Iya. Itu nafsu. Iya. Nah terus apa lagi Ustaz? Terus lagi termasuk penyakit hati juga sering mengungkit kebaikan. Kalau tidak karena aku bantu, kamu itu tidak apa-apanya. Jadi kalau ada permasalahan diungkit-ungkit terus kebaikan-kebaikan yang pernah dia berikan. Kayaknya itu kalau misalkan keadaan seperti itu kayaknya supaya ada pengakuan dari orang lain ya. Mungkin.
karena ada apa? Supaya orang lain mengakui bahwasanya kebaikan itu datang dari dirinya. Ya, nah itu termasuk penyakit hati juga. Iya, sebenarnya kan semuanya itu dari Allah kalau kita Ya, ikut ajaran Islam kan. terus lagi berburuk sangka. Berburuk sangka. Nah, Suuzon. suuzon. Iya, Termasuk penyakit hati. penyakit hati juga. Nah, Misalnya saya masuk ke hotel diskot apa, masuk ke warung apa. Timbul seuzon, beli apa itu. Kok Ustadz pergi ke situ gitu ya. Iya. Artinya belum tahu apa kebenaran dari keadaan itu, kita belum tahu. Ya, langsung berburuk sangka. Kalau misalkan penasaran mending tanya langsung kan. Iya. Tanyakan langsung kepada orang tersebut kan, kok ada tujuan apa ke situ gitu. Iya. Yang paling parah itu bakhil. Bakhil. Bakhil itu pelit. Bagaimana contohnya itu, Ustaz? Nah, orang diberi kenikmatan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menggunakan kelebihan yang Allah berikan itu kepada jalan yang diridhoi Allah. Padahal kan apa yang diberi kepadanya itu milik Allah. Jadi bertanggungjawabkan nanti ya. Iya. Jadi orang yang bakhil itu sangatlah jauh daripada Allah, malah dekat kepada api neraka. Al-bakhilun ba'idun minallah wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu jauh daripada Allah dan dekat daripada api neraka. Padahal sebenarnya itu tuh ujian, tidak ketakutan tuh. Sesungguhnya kita tuh diuji dengan ketakutan kelaparan. Jadi di dalam Al-Quran sendiri dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang merasa ketakutan. Ini di ketakutan dikarenakan karena kecintaannya kepada dunia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Sedikit itu ya? Ya, sedikit ketakutan. Waljo' dan kelaparan. Wa naqsin minal amwali, dan kekurangan harta. Wal anfusi wasamarati, jiwa dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi intinya ketika kita mendapatkan dalam kehidupan ini apapun, baik itu yang menyenangkan atau yang menyusahkan diri kita, maka kita harus sabar. Nah, karena itu semua cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar itu bisa dikatakan bertahan, enggak? Bertahan maksudnya dalam keadaan ridho akan ditakdirkan ujian itu. Iya. Jadi sabar itu bertahan ya, Ustaz. Iya, bertahan. Bertahan sampai dapat kabar gembira tadi. Iya. Nah, itu orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu kan sebenarnya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaannya ketika Allah beri rezeki, dia tidak mencintai hartanya yang Allah berikan kepada dia. Nah, di sini cobaannya apa tadi? Wa naqsul amwal. Diberikan kekhawatiran nanti hartaku berkurang. Ya, kerugian lah. Rugi ya. Sebenarnya waktu
yang kita jalani ketika Allah berikan cobaan kepada kita terus berjalan. Nah, ketika kita tidak bisa menggunakan waktu tersebut, kita tidak bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tergolonglah orang-orang yang rugi. Sebenarnya di Al-Quran wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Artinya waktu yang singkat ini ya. Kalau kita tidak melakukan amal soleh itu rugi ya. Waktu tidak bisa diputar lagi, Ustaz. Artinya apabila terjadi kelangsungan, ini kita sebut kelangsungan. Kelangsungan daripada penyakit hati itu hidup. Penyakit hati hidup di hati kita. Apa efeknya, Ustaz? Ya, dapat kita lihat mencerminkan hati orang itu baik atau tidak daripada timbul perbuatan yang dilakukannya. Nah, jika di dalam hatinya itu baik, maka perbuatan-perbuatannya itu menimbulkan kebaikan-kebaikan. Nah, sebaliknya jika hatinya itu rusak atau busuk, itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela pada zahirnya ya. Pada zahirnya kecelaan-kecelaan, kejahatan-kejahatan. Kemungkaran lah dasarnya. Ya, itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna fil jasada mudghatun. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Nah, salahat jasad. Apabila segumpal daging tadi bagus, maka baguslah jasadnya. Artinya bila di dalam segumpal daging itu menyimpan kebaikan-kebaikan, maka perbuatannya juga menimbulkan kebaikan-kebaikan. Nah, wajah pasada kuluhu. Jika segumpal daging tadi rusak atau busuk, maka rusaklah, busuklah seluruh perbuatannya. Ya, jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itulah yang dinamakan hati. Jadi sebenarnya kemungkaran yang terjadi itu disebabkan adanya berlangsungnya penyakit hati. Ya. Pada diri kita ya. Ya. Nah, kalau itu terus berlangsung pada diri kita atau pada sekelompok kaum lah gitu, kita sebut, itu bakal berjamaah menimbulkan kerusakan kan. Ya. Nah, bagaimana tahapan untuk mengobatinya? Kalau sakit tentulah ada obatnya kan. Ya. Nah, apa tuh? Pertama, untuk mengobati penyakit-penyakit hati ini, ya kita harus tahu mudarat, bahayanya penyakit tersebut. Nah, itu Ustaz. Biar supaya timbul kesadaran ya. Ya, terus banyak-banyak diisi dengan zikrullah, mengingat Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Nah, sekarang itu kan yang perlu ditumbuhkan terlebih dahulu itu kesadaran bahwasanya kita itu sedang sakit. Ya. Ya, sakit yang paling, kalau sakit zahir angkat dosa kan. Ya. Itu yang paling kronis. Nah, sakit yang sebenarnya yang berbahaya itu ialah penyakit hati kan. Ya. Karena bisa menimbulkan musibah. Karena kalau penyakit zahir, ya kita mudah cari obatnya. Datang ke dokter atau ke
terapi-terapi. Ya alternatif lah gitu kan. Ya. Kalau penyakit hati ya kita sendiri yang Ya, mengobati. iya, karena kan orang lain kan nggak tahu nih apa proses di hati kita kan. Ya. Nah artinya masing-masing pribadi itu dituntut untuk kesadaran akan penyakit hati itu. Ya. Itu kan. Cuman kadang yang jadi masalah tuh gini Ustaz. Ini sadar salah nih. Tahu salah, gak berpenyakit hati, tapi abai. Bagaimana cara menyikapi supaya tidak abai itu? Contohnya seperti apa? Misalkan Ustadz sebutkan tadi tuh, jangan dendam gitu, atau jangan hasud lah gitu. Itu misalkan itu terjadi pada saya hasud. Tapi karena supaya nampak baik, supaya nampak saya di orang yang taat, saya tidak mengambil sikap taubat atas itu. Itu berbahaya. Ya sangat berbahaya kalau kita memelihara penyakit. Iya kan, artinya kita sudah tahu kita berpenyakit, tapi karena takut kita itu termasuk orang-orang yang mungkar lah gitu. Jadi kita tutupin, bukan disembuhkan gitu. Nah itu salah satu faktor berlangsungnya penyakit hati. Sebenarnya ya ditutupin atau tidak, Allah itu maha tahu. Tetap ada ganjarannya kan? Ya, Allah itu maha tahu apa yang ada, apa yang kita perbuat, apa yang ada di dalam hati kita. Allah itu maha tahu. Nah, jadi kita ya memang menumbuhkan rasa bahwa kita ya apapun yang diperbuat itu tidak bisa kita tutupi. Nah, jadi pemirsa ingat, jangan menutupi penyakit hati ya. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah tidak tidur. Intinya bukan kita buka ke orang. Nah, itu aib kan. Cukuplah antara kita dan Allah. Artinya kita memang benar-benar ingin membersihkan hati kita. Tazkiyatun nufus, jiwa kita. Membersihkan jiwa. Tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Itu dari diri kita sendiri. Ya artinya kan memang ada niatan untuk mengobati. Soalnya kalau saya ini saya dalam pemikiran saya Ustaz, apabila saya merasa sakit hati, pasti hati saya berpenyakit kan itu kan. Kalau tidak ada rasa sakit hati, kalau tidak ada penyakit hati, pasti tidak sakit hati kan. Gitu. Berarti kita disuruh juga untuk bersifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Ya itu. Nah, terus sabar. Itu salah satunya untuk menghilangkan kegelisahan dalam hati. Jadi masuk akal kalau sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, karena di situ ada kegiatan mengingat Allah kan. Jadi yang terpenting daripada penyakit hati ini, menyadari dulu bahwasanya hati kita ini berpenyakit gitu. Lalu berusaha untuk macam mana biar ini sembuh nih. Nah, jika kita terdeteksi kita punya masalah dengan hati, timbul sifat-sifat seperti tadi, riya, takabur, ujub, bakhil, segala macam, ya cepat-cepat kita membuangnya, cepat-cepat hati kita kembalikan untuk supaya jangan ada kotoran-kotoran tersebut hinggap melekat di hati. Ya kalau kita bisa sebut gini nah Ustaz, penyakit hati tadi, hati yang berpenyakit tadi,
kita anggap itu sisi kegelapan lah. Iya. Artinya butuh penerang kan, supaya yang gelap tadi menjadi terang. Artinya apabila yang gelap tadi adalah penyakit hati, tentulah ada penerangnya harusnya nih. Ya. Apa tuh anunya Ustaz? Ya, penerang daripada semua kegelapan itu adalah ilmu. Ilmu kan? Ya, ilmu pengetahuan. Artinya apabila ada orang yang mau menyembuhkan hatinya, itu ilmu ya, tidak bisa semuanya itu luput daripada ilmunya. Ilmu. Nah, artinya dapat kita satu tahapan lah kita sebut daripada penyakit hati, proses menyembuhkan penyakit hati tadi ialah menuntut akan ilmu. Ya. Itu proses pertamanya Ustaz. Artinya ilmu tadi tentulah terdapat di guru-guru yang mengajarkan. Artinya apabila ada niat mau membersihkan hati, cari dulu guru yang mengajarkan itu. Jangan belajar sendiri kan. Jangan menelaah sendiri. Ya, tradisi daripada akidah ahli sunnah wal jamaah itu ilmu yang bersanad, sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Itu yang penuh dengan keberkahan. Jadi poin penting daripada penyakit hati ini, sadar dulu bahwa hati kita berpenyakit, tandanya hati kita sakit. Aduh, sakit hati gitu. Ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh galau. Ya. Gelisah, galau merana. Apa penyebabnya galau? Itu kan. Rupanya ada penyakit hati. Jangan pede kalau galau. Iya. Terkadang kan kita harus hati kita galau, kita minta support supaya dibenarkan galau kita. Nah, yang benar ya semuanya itu kalau kita kembali kepada Allah ya tidak ada apa-apanya. Nah, yang mau saya tekankan di sini tuh Ustaz, galau, berpenyakit hati, minta support, minta dukung. Artinya berusaha untuk ngajak orang mendukung hatinya berpenyakit. Kan itu nanti anunya tuh. Iya. Kejadiannya tuh. Pembenaran yang tidak benar. Iya. Nah, itu yang banyak terjadi di era digital ini. Iya. Jadi yang sebenarnya harusnya diobati malah ditambahi. Menjadi-jadi. Nah, itu ayo kita sama-sama sadar itu, pemirsa. Hati-hati dalam jangan pernah minta support penyakit hati kita tadi kan. Iya. Nah, kita buka aib kita sendiri itu tidak boleh kan? Salah. Allah saja menutupi aib kita. Kita mau buka-buka. Iya. Makanya kita salah satu sifat yang terpuji itu berhusnuzon dengan orang. Kenapa? Kita disuruh berhusnuzon, berbaik sangka kepada orang. Walaupun siapapun dia, Allah saja menutupi keburukan kejelekannya. Kok kita yang membuka-buka aib orang tersebut? Nah, itu. Gitu. Apalagi membuka aib kita di status. Ya itu tadi ya. Apa akar masalahnya tadi kembali lagi kepada penyakit hati. Iya. Nah, itu maka pentinglah mengobati penyakit hati, karena kalau itu terus berlangsung musibah ya saudara. Iya. Musibah yang sangat besar. Iya. Jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya itu tadi, jangan merasa diri baik kalau masih sakit hati. Iya, tak boleh kita merasa itu baik. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita bahas secara singkat
hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.